Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Badan Meteorologi dan Geofisika kelas 3 Banyuwangi, Jawa Timur memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada. Pasalnya kondisi cuaca pada beberapa hari ke depan mengalami peningkatan curah hujan dan kondisi cuaca ekstrim. Pemirsa, beberapa hari ke depan Badan Meteorologi dan Geofisika kelas 3 Banyuwangi menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dalam setiap aktivitasnya. Pasalnya kondisi cuaca di Banyuwangi pada beberapa hari ke depan mengalami perubahan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini disebabkan lantaran adanya intensitas hujan yang cukup tinggi. Selain itu, angin kencang sewaktu-waktu terjadi di sekitar wilayah Banyuwangi. Menurut perkiraan BMKG kelas 3 Banyuwangi, Gigi Nurbaskoro mengatakan bahwasannya pada bulan Februari di wilayah Banyuwangi mengalami puncak musim hujan, sehingga dapat mengakibatkan cuaca yang cukup ekstrim. Gigi juga menambahkan bahwasannya intensitas tinggi terjadi di wilayah Banyuwangi Barat atau dataran tinggi yang diprediksi akan mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Sementara itu, Gigi juga menjelaskan bahwasannya untuk gelombang di wilayah pesisir Banyuwangi bagian selatan juga perlu diwaspadai karena tinggi gelombang mencapai 3,5 meter. Untuk itu, Gigi menghimbau kepada masyarakat wilayah pesisir bagian selatan Banyuwangi agar tetap waspada terhadap gelombang tinggi yang terjadi di Banyuwangi. Selain itu, Gigi menghimbau kepada masyarakat pesisir agar tidak melaut pada cuaca ekstrim yang terjadi sewaktu-waktu. Jadi di bulan Februari ini untuk wilayah Banyuwangi masih memasuki puncak musim hujan. Artinya secara musim di bulan Februari ini hampir tiap hari atau mungkin tiap hari akan terjadi hujan dan intensitasnya bervariasi antara hujan ringan hingga lebat untuk wilayah di Banyuwangi. Kemudian selain itu BMKG juga selama 3 hari ini juga merilis bahwa akan adanya cuaca ekstrim selama 3 harian baik dari BMKG pusat maupun di Juanda. Dari Juanda itu untuk wilayah Banyuwangi juga termasuk perlu waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim. Jadi mulai tanggal 18, 19, 20 bahkan hingga 21 maupun 22 juga masih ada potensi untuk cuaca ekstrim wilayah Banyuwangi. Utamanya kondisi di wilayah Banyuwangi yang di barat atau yang datarannya lebih tinggi ini potensi curah hujannya lebih tinggi. Kemudian ini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat Banyuwangi bahwa perlu juga mengenali ciri-ciri akan terjadinya cuaca ekstrim. Misal dari pagi hingga siang itu cuacanya cerah, kemudian pada menjelang siang sudah tumbuh awan-awan yang gelap atau istilahnya awan cumulonimbus. Ini perlu diwaspadai oleh masyarakat karena potensi cuaca ekstrim itu dapat terjadi pada siang hingga menjelang malam, baik itu kejadian hujan lebat, angin kencang, kemudian juga bisa terjadinya petir. Selain itu juga kondisi tinggi gelombang di selatan Banyuwangi juga perlu diwaspadai untuk saat ini dan besok tanggal 21 ketinggian gelombangnya bisa mencapai 3,5 meter. Ini juga perlu diwaspadai oleh para nelayan agar berhati-hati. Selain tinggi gelombang juga kondisi cuaca dan potensi juga adanya angin kencang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebagai wujud kepedulian kepada warga yang membutuhkan, kelompok pemuda yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Peduli Sosial atau IPPS melakukan giat bagi sembako serta uang tunai kepada kaum duafa dan anak yatim. Bersama stakeholder terkait, acara yang menjadi agenda rutin bulanan tersebut bertujuan mengurangi beban ekonomi warga setempat akibat dampak dari pandemi COVID-19. Pemirsa, hujan yang mengguyur kawasan kampung KB Dusun Sidomulyo, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, tidak menyurutkan semangat pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Peduli Sosial atau IPPS dalam melaksanakan giat bakti sosial, pembagian sembako dan uang tunai kepada anak yatim dan kaum duafa. Puluhan paket yang terdiri dari beras, minyak goreng, serta uang tersebut berasal dari donatur baik dari warga setempat maupun warga luar daerah, terutama yang menjadi buruh migran di tanah rantau. Didampingi Kepala Desa Jambewangi serta Babin Kamtibmas setempat, kegiatan yang menjadi agenda rutin bulanan tersebut setidaknya menjadi warna tersendiri dalam meringankan beban ekonomi kaum duafa akibat dampak COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 1 tahun belakangan ini. Warga penerima yang didominasi lansia serta pelajar yatim tersebut menyampaikan rasa terima kasih atas apa yang sudah mereka terima dari kegiatan bakti sosial ini. Kombinasi antara pemuda IPPS bersama aparatur terkait setidaknya mampu menjadi solusi tersendiri di saat terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial. Dapat dikatakan organisasi kepemudaan yang berdiri 1 tahun ini adalah bentuk dari apresiasi bersama di saat terdegradasinya rasa kepedulian yang dimiliki pemuda milenial saat ini. Di kesempatan yang sama, Kepala Desa Jambewangi Maskur menyampaikan dirinya sangat mengapresiasi kiprah positif yang dilakukan oleh pemuda dusun setempat. Pemerintah desa selalu mendukung sepenuhnya dalam kegiatan bakti sosial yang sudah melebar hingga seluruh wilayah Desa Jambewangi. Dirinya berharap agar kedepannya semangat yang dimiliki para pemuda selalu ditingkatkan bersama-sama pemerintah desa terkait kepedulian terhadap kaum duafa serta anak yatim. Kelompok pemuda Ikatan Peduli Sosial Sidomulyo ini bergerak di bidang sosial, yaitu membantu kaum yatim dan duafa untuk meringankan beban mereka yang sangat kesulitan di era pandemi atau yang tidak di era pandemi. Jadi kita membantu untuk meringankan beban mereka. Yes, untuk harapannya semoga rekan-rekan yang belum bergabung dan yang ingin bergabung monggo kami silahkan, dan untuk para donatur monggo yang mau membantu bisa menghubungi anggota IPPS atau anggota kami yang bisa menyalurkan untuk disalurkan pada kegiatan kami. Ya, jelas ini kegiatan sangat positif sekali yang sudah dilakukan oleh khususnya dari teman-teman Ikatan Pemuda Sidomulyo Peduli Sosial. Hal yang patut kita apresiasi, juga kita akan mensupport sebenarnya. Jelas kiprah dari teman-teman ini, kita dari pemerintah desa kita akan selalu mendukung sepenuhnya. Karena yang jelas kepedulian dari pemuda ini bisa benar-benar dirasakan oleh usaha masyarakat Dusun Sidomulyo yang sekarang gerakannya sudah melebar ke wilayah untuk Desa Jambewangi. Dan ini nanti yang jelas ke depan kita dari pemerintah desa akan selalu koordinasi sepenuhnya dengan teman-teman agar kegiatan ini benar-benar nanti mendapatkan pengakuan sekaligus dukungan daripada perangkat dusun, Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama juga tokoh masyarakat. Yang saya harapkan yang jelas kepada teman-teman muda tetap semangat ke depan. Mari kegiatan ini untuk ke depan bisa kita tingkatkan lagi. Jadi tetap semangat bersama pemerintah desa untuk terkait dengan masalah kepedulian kepada usaha kaum duafa juga anak-anak yatim piatu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, upaya menyalurkan peran sosial terhadap sesama memang terus dilakukan sebagai bentuk rasa kemanusiaan
yang tentunya harus dilakukan bersama. Seperti halnya kelompok pemuda Fortap di Dusun Telogosari, Desa Jambewangi Sempu ini yang konsisten melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan dan peduli lingkungan. Hal ini bertujuan untuk kebaikan dan manfaat bagi sesama. Pemirsa, pengurus pemuda Telogosari Bersatu atau Fortap melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan dampar atau alas Al-Quran di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur pada Selasa 16 Februari 2021. Bantuan berupa sembako untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan juga disalurkan. Sejumlah 500 dampar diserahkan langsung kepada sejumlah sekolah, masjid, dan musola. Di antaranya TPQ Baitur Rahim Telogosari, Masjid Al-Amin Sempu, Musola Karangharjo, MI Islamiyah Sempu, dan SDN Sempu II. Pendistribusian ini dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah anggota Fortap yang dibuatnya sendiri secara gotong royong. Peran pemuda di suatu desa memang sangat diperlukan dalam membantu merealisasikan program pemerintah daerah. Apa yang dilakukan Fortap ini bisa menjadi contoh bagi para pemuda yang ada di desa-desa lainnya, salah satunya di Kecamatan Sempu. Pemerintah daerah sangat terbantu dengan kegiatan sosial yang dilakukan elemen masyarakat, terlebih dengan melibatkan unsur masyarakat lainnya, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, sebagaimana untuk memberikan semangat terhadap peran pemuda untuk menjalankan kegiatan sosial. Kolaborasi antara pemuda dan tokoh masyarakat serta tokoh agama inilah yang harus terus dijaga dengan baik demi kemajuan desa ke depannya. Pemerintah daerah selalu mendukung setiap kegiatan positif, apalagi yang bersifat membantu sesama. Karena kehadiran pemerintah memang untuk memberikan peluang-peluang bagi masyarakat agar terus bisa hidup sehat dan bahagia. Salah satu ketua pemuda Fortap Erwin Supriyadi yang dikonfirmasi oleh tim Banyuwangi 1 TV melalui telepon selulernya, ia mengatakan kegiatan sosial tersebut memang sudah sering kali dilakukan, yang sudah menjadi tugas organisasi Fortap, diantaranya kegiatan sosial kemasyarakatan, santunan anak yatim, bedah rumah, dan peduli lingkungan. Kurang lebihnya 200 anggota Fortap ini memang sebagian besar mempunyai jiwa sosial kebersamaan yang sangat tinggi. Pendanaan kegiatan ini pun dilakukan dengan cara swadaya. Hal ini yang mendasari Fortap untuk terus melakukan upaya baik terhadap sesama demi menjalin silaturahim secara baik di lingkungan sekitar. Selain itu juga untuk mendidik pemuda agar terarah kepada hal yang lebih baik, yang nantinya dapat menjadi manfaat untuk orang lain. Itu kan kegiatan pemuda-pemuda Fortap untuk pembagian dampar bagi TPQ-TPQ yang membutuhkan. Itu salah satu kegiatan sosial Fortap. Kalau penyelenggaraan pembagian dampar untuk pengajian itu sudah sering kali dilakukan ya. Jadi kemarin masih kita lakukan beberapa kali, di Telogosari sudah mencukupi semua. Jadi kita keluar dari Dusun Telogosari hingga Sempu. Kalau untuk pembagian dampar dan pembuatan dampar itu yang cuma melibatkan dari pemuda-pemuda Fortap. Dan kebetulan dari pengurus Fortap itu kan ada yang mempunyai tempat pengolahan kayu. Jadi teman-teman kita sudah memberikan sumbangan untuk kayu-kayu itu untuk dibuat dampar dari Ibu dari Kembar, dari teman kita pengurus Fortap. Untuk dampar-dampar itu diberikan kepada masjid, PPQ dan dari pada sekolah-sekolah kita yang membutuhkan untuk pengajian yang diadakan pengajian di sekolah-sekolah itu. Yang kemarin diselenggarakan itu ada di Masjid daerah Sempu, sekolah Islamiyah daerah Sempu, juga sekolah SD di wilayah Tugu. Juga di wilayah Telogosari ada beberapa bagian kemarin yang minta tambah kita berikan lagi dan kita berikan. Untuk kemarin malam itu berdasarkan kegiatan ikut membantu pengerjaan masjid
di daerah Mojosari Tengah. Dilakukan oleh masyarakat sekitar masjid, teman-teman Portat, dan juga dari teman-teman Kemas, dan juga termasuk ke dalam forum Portat. Ya, kegiatan-kegiatan untuk membagikan sampah, untuk bantuan kepada orang-orang yang memerlukan itu memang sudah direncanakan, dan mungkin kalau ada kegiatan yang mendadak kita juga siap lah. Pokoknya kita ada waktu, ada kita pasti gitu. Ya, untuk kegiatan kedepannya Portat, bencana dari teman-teman itu kedepannya yang utama untuk kegiatan yatiman. Nanti kalau sudah waktunya akan diadakan yatiman, dan untuk kedepannya Portat ini semoga lebih besar dan lebih maju. Dan bukan hanya untuk kegiatan sosial saja, Mas, untuk kita maksudnya nanti. Kita akan kembangkan untuk pemberdayaan lah kepada semua anggota Portat dan bisa berguna untuk masyarakat Mojosari khususnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Dan saya Bima Dirga serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.